Saudara, Istana Anak Yatim Batu Licin Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan anak yatim, tetapi anak yatim yang tinggal di istana juga mendapat pendidikan dari sekolah taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Hampir 8 tahun sudah Yayasan Istana Anak Yatim di Kota Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan berdiri kokoh bagaikan istana. Fungsinya untuk menampung dan menyekolahkan anak yatim dari tingkat sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan sebanyak 260 lebih anak yatim belajar di perguruan tinggi. Ketua Yayasan Istana Anak Yatim yang juga anggota DPR RI asal pemilihan Kalimantan Selatan, Zairullah Azhar mengatakan, jika ada anak terlantar atau anak yatim yang ingin sekolah, silahkan datang ke Istana Anak Yatim untuk ditampung dan disekolahkan. Dirinya bercita-cita ingin Yayasan Anak Yatim dapat menampung 1.000 anak yatim. Saat ini hampir 500 anak yatim tinggal di istana tersebut. Tidak saja dari Kalimantan, bahkan dari berbagai provinsi di antaranya Sulawesi, Aceh, dan Maluku serta Papua. Jarullah Azhar menjelaskan pihaknya tidak ingin melihat anak bangsa yang tidak bersekolah lantaran ketiadaan orang tua. Melalui Istana Anak Yatimlah wadah untuk memberikan peluang bagi anak yatim miskin mengecap pendidikan. Nah, hari-hari ini ada yang kuliah di luar negeri, Yaman, Mekah, Medina, ada yang di Belanda, di Jawa, di kedokteran, di Bangil, di Gontor. Ada 288 yang sekarang sedang kuliah, yang sudah lulus baru ada beberapa orang. Ya, alhamdulillah, karena memang ada investasinya. Jarullah Azhar sebagai ayah anak yatim selalu memotivasi anak asuhnya agar tidak berkecil hati dan bercita-cita tinggi agar menjadi orang besar, walaupun anak yatim masih dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan. Walaupun saya anak yatim, saya akan berusaha membahagiakan beliau dan lulus dengan nilai yang terbaik. Ayah Jarullah memang patutan contoh. Walaupun kita anak yatim, cuma kita nggak boleh minder ketika ada teman atau orang lain nggak menganggap kita anak yatim katanya. Sejak jauh hari, Jarullah Azhar menyiapkan dana abadi bagi anak asuhnya, baik untuk biaya sehari-hari maupun kelanjutan pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, bahkan strata 2. Kebun sawit dan karet juga usaha lainnya diperuntukkan untuk membiayai anak asuhnya, baik di Istana Anak Yatim di Kabupaten Tanah Bumbu maupun di sejumlah kabupaten di Kalimantan Selatan. Istri Jarullah Azhar, Wahyu Widarati, yang dipanggil Bunda oleh anak yatim juga berperan aktif dalam mengurus yayasan istana mereka. Wahyu tidak pernah lelah mengurus dan mencurahkan kasih sayang untuk anak asuhnya. Anak yatim yang tinggal di istana selain diberi pendidikan formal, pendidikan agama diutamakan. Bahkan sudah banyak yang menghafal ayat suci Al-Quran. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang tanggung jawab kita sebagai masyarakat agar memperhatikan dan memelihara anak yatim. Dan kita dilarang untuk merendahkan serta menghina kondisi mereka. Tetapi realitanya sudah berapa persen dari umat muslim yang mau peduli mengambil tanggung jawab sebagai orang tua dari sekian banyak anak yatim dan anak terlantar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna.